Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada para penonton sekalian. Salve, salvete, Dominus vobiscum. Melalui video saya kali ini, saya mau membahas tentang pertemuan bulan Kitab Suci Nasional September 2023, BKSN minggu yang ketiga. Adapun tema BKSN kita untuk pertemuan minggu yang ketiga itu adalah kasih Allah menyelamatkan. Dan sebagai bacaan ya, kita akan mengambil dari kitab Nabi Yoel bab 2 ayat 23 sampai dengan 27. Dalam video ini saya tidak akan membaca teks itu supaya saya lebih fokus pada uraian penjelasan mengenai teks itu sendiri. Sedangkan teks bacaannya dari kitab Nabi Yoel itu para pendengar sekalian, para penonton sekalian itu bisa membaca sendiri dari Alkitab ya. Baik, saya mulai bahwa pertama saya harus mengatakan bahwa mungkin sebaiknya kita harus membaca kitab Yoel seluruhnya, karena toh kitab Yoel itu kitab yang sangat pendek, hanya terdiri atas 3 bab pendek saja. Jadi kita kalau baca ya mungkin juga tidak akan sampai 10 sampai 15 menit. Itu sudah selesai gitu ya. Jadi hanya 3 bab pendek. Termasuk salah satu kitab yang pendek, kitab kecil. Makanya termasuk dalam salah satu dari 12 nabi kecil di dalam koleksi Perjanjian Lama. Pada umumnya para penafsir kitab suci, para ahli kitab suci, khususnya yang berurusan dengan Nabi Yoel ini, mereka membagi kitab Yoel ini, ya, kitab yang kecil ini, yang pendek itu, menjadi 2 bagian besar, gitu ya. Bagian yang pertama itu adalah meliputi bab 1 ayat 1 sampai dengan bab 2 ayat 17. Nah, kemudian titik baliknya itu terjadi pada bab 2 ayat 18, sehingga mulai dari bab 2 ayat 18 sampai akhir itulah bagian kedua ya. Dari bagian kedua itu adalah dari bab 2 ayat 18 sampai dengan bab 3 ya. Bab 3 ayat 1 sampai dengan 22. Karena itu hanya ada 22 ayat ya dari bab 3-nya. Nah, untuk bisa mengerti dan teks kita ini, teks yang akan kita renungkan dalam pertemuan BKSN yang ketiga ini, itu ada di dalam bagian yang kedua ya. Di dalam bagian kedua tadi itu dari bab 2 ayat 18 sampai dengan bab 3 ayat 22. Itu teks itu terletak di situ. Nah, untuk bisa mengerti arti persis dari teks ini yang akan kita baca, mungkin ada baiknya juga kita harus mengerti ada apa di bagian terdahulu, di bagian pertama, yaitu bab 1 ayat 1 sampai dengan bab 2 ayat 17. Saya akan melihat hal itu secara sekilas terlebih dahulu sebelum fokus ke dalam teks kita Yoel bab 2 ayat 23 sampai dengan 27. Di dalam bagian 1 yaitu kalau kita baca itu nubuat tentang untaian bencana ya, bencana, dan saya kategorikan 1 2 3 4 5 ya, 5 kategori bencana dahsyat sekali ya. Jadi ada bencana besar, bencana alam, itu dilukiskan mengenai wadah belalang. Dan itu Anda bisa baca dalam bab 1
ayat 4 itu ya. Itu wabah belalang. Itu serbuan yang datang dari luar, belalang ya. Dan belalang itu bisa berarti dalam artian metafora, itu serbuan pasukan musuh dari luar, tapi juga bisa berarti pengertian realis, artinya belalang sungguhan yang datang menyerbu lahan pertanian dan padang gurun sehingga menyebabkan semuanya hancur ya, mendatangkan kelaparan. Kemudian kita juga bisa melihat mengenai deskripsi tentang bencana politik dari bencana alam dalam bentuk wabah belalang tadi, dan itu dilukiskan ada berapa jenis itu wabah belalang itu ya. Nah sekarang bencana politik ya, berupa serbuan dari pasukan musuh yang sangat besar dari luar. Nah, hal itu bisa kita baca dalam ayat 6, deskripsi mengenai bangsa itu besar sekali dan mereka datang menyerbu ya. Itu yang saya sebut dengan bencana politik. Nah, dan dua bencana itu, bencana alam berupa wabah belalang dan juga bencana politik, itu akhirnya juga mendatangkan efek bencana ekonomi yang sangat dahsyat. Dan itu kita bisa baca di dalam ayat 7 ya. Saya baca ayat 7 itu, telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Ini suatu bencana alam yang kemudian juga berdampak secara ekonomik. Akhirnya kita juga lihat itu di dalam ayat 9 itu bencana kultik ya. Yang saya sebut dengan bencana kultik itu adalah bahwa kurban bakaran, kurban sembelihan, ibadat kurban yang biasa dilakukan di Yerusalem, di Bait Allah di Yerusalem itu tidak ada lagi. Dikatakan situ korban sajian, korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Karena itu mendatangkan kesedihan yang sangat dalam, yang mendatangkan perkabungan. Di ayat 10 sampai dengan 12 kita juga membaca deskripsi mengenai bencana pertanian di ayat 10 sampai dengan 12. Ladang-ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah dan buah anggur sudah kering di ayat 10 ya. Dan kemudian kita lihat di ayat 19 itu deskripsi tentang kebakaran ya. Ayat 19, bencana kebakaran. Kepadamu ya Tuhan aku berseru sebab api telah memakan habis tanah gempalaan di padang gurun. Dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Nah ini biasanya api alam yang menyebabkan dalam musim panas itu tiba-tiba aja bisa muncul api alam yang menyebabkan kebakaran. Sebagaimana juga sering terjadi di Indonesia ketika terjadi karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ya memang ada petani-petani yang atau pengolah lahan yang nakal yang membakar itu, tapi ada juga faktor alam begitu ya, di mana ada tiba-tiba ada api ya. Dan muara dari semua itu, muara dari berbagai macam bencana-bencana yang sangat mengerikan itu ialah munculnya ajakan pertobatan. Dan ajakan pertobatan itu bisalah kita baca di dalam ayat 13 sampai dengan 14. Ya, itu ajakan dari Nabi Yoel supaya ya ini sudah bencana dahsyat yang mengerikan. Ayo mari kita bertobat. Saya baca sedikit dari ayat 13. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam. Merataplah hai para pelayan mezbah. Masuklah dan bermalamlah dengan memakai kain kabung hai para pelayan Allahku. Sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Jadi ini ajakan supaya bertobat, dan ajakan pertobatan itu akhirnya memuncak di dalam bab 2 ayat 12 sampai dengan 17.
Ya, itu kita bisa bahkan teks dalam kitab suci kita itu diberi judul dengan seruan untuk bertobat. Jadi itu memuncak di situ, ya. Nah, itu sebabnya setelah ajakan bertobat itu memuncak di bab 2 ayat 12 sampai 17, maka dimulailah suatu titik balik di dalam ayat 18. Dan di situ di ayat 18 itu kita lihat bahwa Allah itu mulai ditampilkan sebagai Allah yang baik, ya, mulai memperlakukan umatnya dengan lemah lembut dan penuh kasih, ya. Dan bahkan itu di ayat 21, ya, bab 2 ayat 21 itu ada pesan supaya tanah itu jangan takut lagi, ya. Itu semacam kabar baik ekologis gitu, ya. Tanah tidak perlu takut lagi. Begitu juga dengan binatang, tidak usah takut lagi karena Tuhan sudah mulai berbaik hati, ya, dan nanti akan memuncak di dalam teks yang akan kita lihat sekarang ini, ya. Nah, teks kita seperti sudah saya katakan tadi itu ada di dalam bagian 2 ini. Isi dari teks yang kita baca untuk pertemuan yang kedua ini adalah seruan dan ajakan agar bersukacita dan bersorak-sorai. Jadi setelah ada ajakan untuk bertobat tadi, dan rupanya ajakan pertobatan itu ditanggapi oleh Tuhan, karena kemudian Tuhan itu mulai berbuat baik, mulai menaruh kasihan kepada umatnya, kepada tanahnya, maksudnya tanah sucinya, ya. Maka ya itu yang kemudian bermuara di sini dalam seruan dan ajakan dari Nabi Yoel supaya umat bersukacita dan bersorak-sorai. Mengapa bersukacita dan bersorak-sorai? Itu karena mulai terjadi pemulihan, ya. Apa yang tadinya itu rusak oleh berbagai bencana yang saya katakan tadi, ada berapa ya, 4 atau 5 bencana itu, bencana alam, bencana ekonomi, bencana politik, bencana kultik. Nah, sekarang akan mulai dipulihkan kembali, mulai ditata ulang, ya, semacam diciptakan kembali secara baru, ya. Maka kita lihat situ dikatakan bahwa hujan akan turun lagi setelah sekian lama musim kering yang menyebabkan segala sesuatu itu mengering, dan bahkan karena sekian mengeringnya sampai bisa saja muncul api alam yang membakar habis semuanya. Nah, sekarang kekeringan itu diakhiri, ya. Dengan cara apa? Ya dengan cara hujan diturunkan lagi, ya. Hai Bani Israel, saya baca ayat 23, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu kala. Nah, tentu saja hujan ini, hujan yang datang tepat pada waktu, pada awal musim dan juga pada akhir musim, itu artinya datang tepat pada waktu, tidak berlebihan sehingga tidak mendatangkan efek kehancuran dalam berupa banjir bandang misalnya. Nah, itulah yang kemudian mendatangkan efek perubahan secara pertanian, secara ekonomis. Nah, kita lihat di situ hasilnya ialah bahwa hasil pertanian itu melimpah. Dan itu buktinya itu bisa kita baca di dalam ayat 24. Karena pertanian melimpah, maka tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Ya, ketika orang mulai memanen gandum, ya, maka itu akan diirik supaya dipisahkan dari bulir-bulirnya dari tangkai gandum itu, dan untuk kemudian dimasukkan ke dalam gudang. Nah, dikatakan situ tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Tidak hanya itu, dikatakan juga penuh dengan tempat pemerasan
Pemerasan itu maksudnya penghilangan anggur ya, kelimpahan anggur dan minyak. Jadi 2 unsur atau 3 unsur gandum, anggur dan minyak itu adalah kebutuhan pokok, bagian dari sembako begitu ya, yang akan menjamin kehidupan umat gitu ya. Jadi itu hasilnya. Jadi pemulihan itu apa yang tadinya dihancurkan, dirusakkan, sekarang dipulihkan kembali. Ya, mulai dengan hujan, dan hujan itu kemudian memulihkan kembali roda-roda hidup pertanian, dan karena roda-roda hidup pertanian itu pulih, maka roda-roda ekonomi hidup itu mulai pulih kembali. Yang tadinya lapar sekarang kenyang. Kenyangnya apa? Yaitu gandum melimpah, anggur melimpah, minyak melimpah. Dan masih ada lagi pemulihan lain, yaitu berbagai macam efek negatif akibat serbuan belalang yang sudah dilukiskan di depan di dalam bab 1 ayat 4 itu ya, di depan itu. Efek dari serbuan belalang yang sangat dahsyat itu dipulihkan ya, tidak ada lagi ya. Ayat 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Ya. Jadi apa yang sudah musnah akibat wabah bencana belalang itu mau dipulihkan kembali sekarang ini. Itulah yang bagian lain dari upaya pemulihan terhadap hidup umat. Hasilnya ialah bahwa orang tidak lapar lagi. Orang tidak akan cemas karena kelaparan, musim kering yang berkepanjangan, tanpa hasil, tanpa panen. Melainkan mereka menjadi kenyang. Mereka menjadi makmur. Mengapa demikian? Karena ya itu tadi, hasil pertanian dipulihkan kembali. Apa yang mengancam hidup pertanian selama ini berupa wabah belalang dan musim kering yang berkepanjangan sekarang sudah diubah. Belalang tidak ada lagi dan musim kering itu sudah berhenti karena hujan diturunkan tepat pada waktunya. Jadi tidak lapar dan ya sudah kenyang. Nah, muara dari semuanya itu, ya mulai dari seruan bertobat, lalu kemudian ada pertobatan, lalu Tuhan itu memulihkan semuanya, ialah umat itu memuji-muji Tuhan Allah, memuji-muji Yahweh. Ya, mereka tidak malu lagi atau tidak merasa dipermalukan lagi karena seperti seakan-akan ditelantarkan begitu, tidak ada yang memperhatikan Tuhan, mereka tidak memperhatikan, tidak. Sekarang mereka tidak malu, mereka tidak lapar, dan karena itu mereka berlimpah-limpah dalam sorak-sorai dan pujian kepada Allah. Dan yang terpenting ialah bahwa mereka tahu dan mereka mengakui bahwa Tuhan Allah itu hadir di tengah mereka. Tidak hanya hadir diam-diam, tetapi bertindak, melakukan sesuatu. Apa itu? Yaitu pemulihan hidup. Dari yang tadi itu tanpa harapan, sekarang menjadi penuh pengharapan lagi. Karena apa? Karena Tuhan hadir, Tuhan bertindak, Tuhan ada di tengah kita. Immanuel. Sekian dan terima kasih. Salve, salvete, Dominus vobiscum.